Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada sore hari ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita kesehatan, termasuk semangat hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Kita cinta rumah Allah, kita cinta ibadah, kita cinta Al-Quran, kita cinta majelis dzikir, majelis ta'lim, kita cinta memakmurkan masjid, kita cinta ukhuwah. Semoga aja semangat kita untuk menjadi hamba yang senantiasa sami'na wa ta'na terus Allah berikan pada kita semuanya sampai kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Salat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menuju husnul khatimah, perjalanan yang cukup panjang. Kita yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi sosok yang terus kita menjalani kehidupan. Hidup berarti kita bergerak. Bergerak berarti kita melakukan sebuah perjalanan. Bagaimana kita dalam perjalanan kita menuju apa yang dikehendaki oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita hidup ini melainkan didesain oleh Allah agar kita senantiasa menjadi orang yang beribadah. Kita dihidupkan bukan tujuan untuk makan. Kita dihidupkan oleh Allah, diberi umur panjang bukan untuk bekerja, tetapi untuk beribadah. Bagaimana selama hidup kita menjadi ibadah, inilah Quran memberikan petunjuk buat kita semuanya. Petunjuk dalam Al-Quran tentunya sama seperti kalau kita mengadakan sebuah perjalanan misal ke Malang. Di perjalanan kadang-kadang jalan itu sepi, di perjalanan kadang-kadang ramai, kadang-kadang di perjalanan harus kita jumpai ada tanda lampu merah, berarti harus berhenti. Di mana kita menemui sebuah lampu hijau, berarti kita harus berjalan. Ketika kita semuanya menemui jalan ternyata menurun, berarti kecepatan kita kurangi dan kita rem. Begitu jalannya naik, ternyata kita harus jadi agak harus kita kekuatannya harus lebih kita naikkan kekuatannya. Nah, gitu ya. Begitu jalan berkelok-kelok, akhirnya kita harus hati-hati. Inilah fungsi Al-Quran. Manakala kita ini melalui sebuah jalan yang jalan itu ternyata menurun, ternyata kita harus kita rem. Ternyata sifat kita ini terlalu kemajuan, ya kita undur sedikit. Terlalu kenceng, ya kita
Bagaimana biar agak tidak terlalu kencang, gitu ya. Inilah Quran yang senantiasa akan mengajarkan kepada kita semuanya menjadi hamba-hamba yang insya Allah menjadi orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, judulnya saja Al-Mutaffifin. Artinya apa? Apa mutaffifin itu? Orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang. Melihat judulnya saja kita merasa tersinggung enggak? Melihat judulnya orang-orang yang curang, kita merasa enggak kalau diri kita termasuk orang-orang yang pernah curang atau sekarang bercurang? Inilah Quran. Sekali lagi ya, kita jangan menjadi orang yang tersinggung ketika disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah perilaku yang mengarahkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa nanti masuk ke dalam surganya Allah. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhshirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ya, sampai di sini dulu. Allah sampaikan di awal ini dengan kata-kata wailun. Wailun itu artinya celaka. Jadi para mufassir memberikan keterangan makna yang pertama adalah wail itu adalah celaka. Artinya celaka kamu, gitu ya. Wail, celaka. Ada yang berikan pengertian di sini mufassir memberikan keterangan wailun itu nama lembah yang ada di neraka. Jadi artinya nama lembah yang ada di neraka. Jadi karena celaka itulah sehingga nanti tempatnya itu berarti di lembah yang namanya wail, celaka. Ketika kita mendapatkan ada sebuah informasi celaka, atau ketika kita lagi mengadakan sebuah perjalanan, ternyata perjalanan itu ngebut benjut, apa yang kita lakukan? Kan diganggang kan ada biasanya ya, ngebut benjut. Kira-kira cara kita mengendarai caranya harus bagaimana? Hati-hati, gitu ya, hati-hati. Jalan menurun dan liku-liku, berarti kita hati-hati. Jangan sampai kita nanti termasuk yang benjut. Kenapa? Karena kita tidak mengerti tentang rambu-rambu. Sehingga di sini nanti akan wail, akan tercelaka. Siapa di sini yang akan celaka? Siapa yang akan celaka? Kita yang membaca Quran. Sekali lagi ya, kalau orang kafir itu jelas celaka, orang musyrik jelas celaka. Berarti Quran ini petunjuk untuk siapa? Untuk kita. Ada nggak orang yang sholat tapi dia masih lil mutaffifin? Adakah kita yang ngaji tetapi masih mutaffifin? Sehingga Allah sampaikan di sini wailul lil mutaffifin. Ketika Allah memperingatkan kepada kita kondisi seperti ini, berarti karena kasih sayang kepada kita. Begitu karena tidak ada tanda-tanda bahwa ini jalannya menurun dan liku-liku, karena nggak ada tanda, akhirnya kita bablas saja, nyungsep, gitu ya, ngebut benjut, akhirnya ngebut jadinya benjut. Makanya di sini ketika Allah menyampaikan wailul lil mutaffifin, celaka kamu bagi orang-orang yang curang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa lafaz yang diawali dengan kata-kata wail juga ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Hafal semuanya ya. Ya, wailun celaka likulli humazatin lumazah. Humazah, apa humazah itu? Pencela. Wailul likulli humazatin lumazatin, yaitu pengumpat dan pencela. Kalau pengumpat dan pencela itu akan celaka,
Berarti celaka karena apa? Yang dilakukan melalui lisannya. Sedangkan wailul lil mutaffifin, dia celaka karena yang dilakukan adalah bentuk perilakunya terhadap orang lain. Perilaku, ya. Tapi kalau wailul likulli humazatil lumazah adalah bentuk perilaku pada orang lain melalui lisannya. Kalau wailul lil mutaffifin melalui perilakunya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bentuk berarti orang tersebut telah melakukan perbuatan yang zalim. Maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Rasulullah Muhammad SAW, ittaqu adz-dzulma, ya, takutlah kalian semuanya dengan zalim. Kenapa? Karena zalim itu nanti akan menjadi kegelapan kita bagi orang yang di dunianya berbuat zalim. Sekali ya, di dunianya berbuat zalim nanti akan menjadi gelap gulita ketika di akhirat. Padahal ketika kita semuanya di akhirat melalui alam barzah, alam apa lagi? Setelah alam barzah, alam apa lagi? Belum hafal. Kan harus tahu rutenya ya. Nanti kalau nggak tahu rutenya, kamu kemana? Mau Jakarta. Jakarta di mana jalan ini? Nanti setelah dari pesawat, kamu nanti naik angkot, nanti naik ini, pas nanti kan gitu ya. Jadi setelah kita semuanya di alam barzah, setelah itu alam apa? Kebangkitan, ya gitu ya. Setelah alam kebangkitan ada mahsyarnya lagi lah. Ketika dari melalui dari fase ke fase terus berikutnya lagi sampai bagaimana surga dan neraka, inilah kata Allah, kata Rasulullah SAW, takutlah kalian semuanya untuk melakukan suatu perbuatan yang perbuatan Anda itu dinilai zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyebut zalim tidaknya itu Allah, bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau orang di dunianya dia berbuat zalim termasuk mutaffifin ini, berarti nanti di akhirat dia akan melalui sebuah jalan kegelapan. Kalau kegelapan berarti sudah nggak nyaman dalam kehidupan. Atau ada yang memberikan keterangan, gelap itu artinya ketika nanti melewati sebuah jembatan di mana di situ kita kalau tidak faham tentang jalurnya pasti akan jatuh ke neraka. Kalau gelap berarti secara otomatis pasti akan jatuh ke neraka. Wallahu a'lam. Ya, kembali lagi di sini sebagaimana juga doa yang senantiasa juga kita lantunkan kepada Allah, bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang zalim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, ya Allah kami senantiasa telah melakukan perbuatan zalim. Ya. Kenapa? Kalau kita melakukan perbuatan zalim, ya Allah kalau Engkau tidak mengampuni, berarti kami termasuk menjadi orang-orang yang celaka nanti. Maka dengan doa itu harapan kita akan terkontrol ucapan kita, terkontrol perilaku kita, terkontrol pekerjaan kita, terkontrol ketika kita di masjid, ketika di jalan, ketika di rumah, ketika di pabrik, ketika di pasar. Bagaimana perilaku kita ini tidak mengandung nilai zalim. Zalim itu apa? Zalim itu apa? Zalim itu dari sisi maknanya sebenarnya gelap. Zalim itu artinya sebenarnya adalah gelap. Zulumat, ya, kegelapan. Jadi zulumatun salas, 3 kegelapan. Jadi makna zalim itu sebenarnya gelap. Nah, dari gelap ini maksudnya apa? Wada'asai ghaira maudhi'ihi, atau wadu'asai ghaira mahallihi, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu namanya apa? Loh, kenapa meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya? Kenapa? Betul, karena gelap. Paham gitu ya? Contoh, nah, ini seharusnya kan tutup apa namanya? Ya ini ya, ini kan seharusnya kita letakkan di atasnya begini. Tetapi karena gelap, saya tidak tahu kan. Nah, karena gelap, mati lampu, saya taruh di tempat yang lain. Ini berarti namanya sudah zalim.
melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena gelap. Kenapa gelap? Berarti tidak tahu tentang masalah hukum, tidak tahu tentang masalah petunjuk karena gelap. Seharusnya tadi jalannya itu turun berliku-liku, karena gelap gulita malam, mobilnya lampunya mati, sepeda motornya lampunya mati, begitu terus saja nyungsep akhirnya. Kenapa? Karena gelap. Sehingga disinilah perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang dia sebenarnya dia sadari, tetapi karena kegelapan itulah dia tidak mampu untuk melakukannya dengan baik. Salah satunya perbuatan zalim yang dia melakukan penzaliman kepada orang lain. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi itu ya, jadi inni haramtu az-zulma, saya ini mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Kepada siapa? Semua makhluknya termasuk manusia. Jadi tidak ada satupun di antara kita semuanya ini yang dizalimi oleh Allah. Ya Allah, saya ini sudah sholat, saya ini sudah menjadi orang baik, saya ini sudah kerja keras, tapi hidup masih begini-begini saja. Menurut kita, ada orang mengatakan, oh berarti Allah itu zalim pada kita. Katanya sholat nanti akan enak, kalau ngaji nanti hidupnya pasti enak, kan begitu ya. Dia tidak tahu, tidak menyadari sebenarnya dengan kita ditakdirkan menjadi yang seperti itulah yang terbaik buat kita. Makanya Allah sampaikan pada kita semuanya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, artinya apa? Semua perbuatan Allah itu adalah suci. Perbuatan Allah itu tidak ada yang jelek. Perbuatan Allah nggak ada yang salah. Perbuatan Allah tidak ada yang keliru. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang mendolimi kita, nggak ada. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah mau menjadikan orang itu tiba-tiba kaya raya, bagi Allah bisa. Allah menjadikan orang itu tiba-tiba mati juga bisa. Ada teman, maaf ya, kira-kira orang teman kami ini kebetulan yang kemarin ya itu 40 harinya. Ya, 40 harinya. Keluarga mengatakan 40 harinya. Pas 40 harinya, karena keluarganya kumpul di situ 40 harinya, setelah itu mendapatkan informasi suaminya yang tadi 40 harinya tadi meninggal dunia karena di rumah sakit. Ya, begitu ya. Padahal kalau kita lihat orangnya ya sehat. Jadi artinya apa? Kalau Allah mau menjadikan segala sesuatunya berakhir dalam kehidupan, ya semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di sini, wailul lil mutaffifin. Siapa sih orang yang curang itu? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia itu meminta takaran kepada manusia, maka dia minta dipenuhi. Sekali lagi ya, kalau dia lagi belanja sesuatu, kalau pas lagi ditakar, dia minta untuk dipenuhi. Maaf contoh hanya contoh saja. Kita penjual beras. Nah, terus kemudian kita ini atau penjual gula, kalau penjual gula itu biasanya kolaan ya, kolaan ke toko-toko besar. Begitu ditimbang, kurang ini, kita katakanlah belinya 100 kilo atau 10 kilo lah, belinya 10 kilo, kurang ini, masih 9, sekian, kurang, harus minta untuk ditambahi, dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Begitu gilirannya dia itu menjual kepada orang, maka diplastiki kecil-kecil. Diplastiki kecil-kecil itu yang semula tadi cuma berapa? 10 kilo bisa menjadi 11 bungkus. Bisa menjadi 11 bungkus. Nah, gitu ya. Nah, 11 bungkus itu dia mengatakannya ini kalau 10 kilo berarti 1 kilo menjadi 11. Padahal belinya tadi cuma 10.
menjadi 10. Itu namanya apa? Kalau dia kolaan minta dipenuhi, begitu gilirannya menjual dia kurangi. Ada orang begitu? Loh, banyak. Atau termasuk angka. Angka seharusnya angkanya itu cuma 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi ditambahi menjadi 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti itu namanya curang terhadap angka. Nah, siapa yang curang terhadap angka itu? Ya, biasanya di pemilu, gitu ya, kecurangan. Atau yang sering muncul kita sekarang melihat, ya, maaf, ketika kita sebagai penjual bensin, begitu kita beli bensin di Pertamina, di pom ya, pas belinya katakanlah 10 liter, ya, pas 10 liter karena kita mungkin bawa tangki dia 10 liter. Begitu giliran kita jual, ya, giliran kita jual, akhirnya literan atau bukan? Yang seharusnya tadi 1 liter dijual sekian ribu, dikurangi sedikit demi sedikit, gitu ya. Nah, itu namanya apa? Curang. Wailul lil mutaffifin. Inilah dalam kehidupan kita. Allah itu tidak menyukai, Allah mengancam bagi mereka semuanya orang-orang yang suka menipu. Menipu siapa? Orang lain. Menipu orang lain itulah disebut namanya zalim. Zalim itulah berarti dia nanti layak untuk mendapatkan hadiah dari Allah, namanya apa? Wail, yaitu neraka wail, wailun, celaka. Masya Allah, ya. Pertanyaannya, kenapa kita kadang-kadang melakukan seperti itu? Kenapa banyak di antara kita semuanya yang melakukan hal seperti itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala artinya apa? Apakah tidak? Yadhunnu, dia meyakini, dia menyangka, dia mengira, menggunakan fi'il mudhari', ulaika annahum mab'utsun, bahwa sungguhnya mereka semuanya itu dibangkitkan. Jadi Allah sampaikan kepada kita semuanya, orang-orang yang berbuat curang dalam berdagang, jual beli, kenapa Allah itu ngatur kepada kita semuanya jual beli pula? Biar kita ini menjadi orang yang di masyarakat kondisinya apa? Ini kalau yang dikurangi cuma sekian liter nggak apa-apa. Bagaimana kalau Indonesia ini memproduksi sebuah minyak, memproduksi sebuah bensin, apalagi sekarang namanya ini, Pertamax, Pertalit atau Bensol, gitu ya. Pengurangannya sekian juta liter, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan siapa? Rakyatnya, kan begitu, yang dirugikan. Ya, inilah kenapa ada orang yang berbuat seperti itu. Kenapa ada orang yang dia senantiasa melakukan seperti itu? Karena mereka, satu, kata Allah di sini berarti yazunnu ulaika annahum mab'utsun. La yazunnu, mereka tidak yakin atas perbuatannya tadi itu diketahui oleh Allah dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Sehingga orang yang berbuat curang itu hafal enggak dengan ayat tadi? Hafal enggak? Banyak yang hafal, tetapi prakteknya memang cukup sulit. Prakteknya cukup sulit. Kenapa? Karena kalau dalam kita berjual beli, istilahnya orang Jawa itu jujur ajur. Betul ya? Jujur ajur. Ada teman kebetulan barusan pensiun dini, kerja rasanya gak enak, diperintah-perintah. Akhirnya dia pensiun dini, kepengen untuk usaha mandiri, katakanlah jual ikan. Dia ambil ikan di mana? Pabean, dijual di daerah Sidoarjo. Perhitungannya mateng. Nanti kolaane sakmene dijual sekian, perjalanan untuk bensin sekian, nanti laba sekian, mateng sudah.
Sebelum dia mengundurkan diri pensiun dini itu dia sudah matang. Oh nanti kolaannya demikian gitu ya. Nah, dia jalani betul-betul. Dia kepingin menerapkan bagaimana tidak curang. Jadi kalau kolaannya sekian nanti harus beli sekian, kolaan sekian belanja. Setelah dia melakukan 1 minggu masih aman-aman saja. Temannya bilang, sampean dodolane kok ngono, gitu ya. Sampean gak duwe badi lek sampean dodolane ngono. Nah, gitu ya. Ternyata dia lakukan, tidak. Aku harus jujur. Siapa yang jujur nanti pasti gitu ya. Ternyata setelah 1 bulan dia rekap, rugi saya. Gitu ya. Setelah 1 bulan direkap itu rugi. Dia nyari-nyari, ini di mana ini salahnya kira-kira. Nah, gitu ya. Wallahu alam. Sampai itu terus akhirnya dia nggak jadi jualan ikan. Nah, gitu ya, nggak jadi jualan ikan. Mungkin apakah dia di sana jadi angkanya tulisannya 10 kilo padahal cuma 9 kilo. Akhirnya begitu dijual dia jujur, rugi. Gimana dia akan mendapatkan keuntungannya? Nah, jadi di sini dijelaskan kalau orang itu dia tidak yakin nanti akan dibangkitkan di hari akhir, liyaumin adzim, hari di mana yang sangat agung sekali, di mana kita semuanya nanti yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk dimintai pertanggungjawabannya. Selama ini sudah melakukan apa saja. Nah, ini ya. Di dalam tafsir dijelaskan di sini, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma yaqumun nasu baina yadayillah, di mana manusia itu nanti akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di absen. Nah, gitu ya. Setelah di absen, fayuhasibuhum alal qalil wal katsir. Maka akan dihisab semua apa yang dia lakukan. Mata selama ini melihat apa saja, digunakan untuk melihat apa saja. Nah, gitu ya. Sehingga didapati mata ketika nonton WA, nonton bola, nonton video, nonton film sampai 2 jam nggak ngantuk. Begitu baca Quran 5 menit ngantuk. Ada catatannya semuanya, gitu ya. Kok bisa begitu gini ya? Fayuhasibu ma'alal qalil wal kasir. Termasuk telinga ini digunakan untuk mendengar apa? Lesan ini digunakan untuk wailul likulli humazatil lumazah atau tidak? Tangan kita selama ini ketika menimbang kita sebagai pedagang itu gimana? Kita termasuk orang-orang yang mutaffifin atau tidak? Semuanya alal qalil wal kasir itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fihi khadi'una lillahi rabbil alamin. Dan mereka semuanya nanti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa lagi. Mungkin orang-orang kafir akan mengatakan bahwa nanti di hari akhir kita semuanya akan sembunyi. Seperti banyak buronan-buronan Indonesia ini ya, yang korupsi sekian triliun, sudah ketangkep? Belum. Sehingga sampai-sampai ada mengatakan siapa yang bisa menangkap si A nanti tak kasih 8 miliar. Betul ya? Mungkin orangnya di sepanjang sini barangkali, tangkap saja. Ya kan. Mungkin di dunia pikirannya begitu gitu. Nanti di akhirat itu gampang gitu ya. Enggak bisa ternyata, gitu ya. Wa hum fihi khadi'una lillahi rabbil alamin. Mereka semuanya nanti tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran penting dalam kehidupan kita ini bagaimana biar kita ini menjadi orang-orang yang memang betul-betul kita ini takut kepada hari akhir, sehingga kita melakukan perbuatan dosa itu muncul nilai-nilai takut. Sehingga Allah sampaikan di ayat yang ke-7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jangan begitu wahai manusia, kamu yang baca Quran, kamu yang baca surat Al-Mutaffifin. Sekali lagi ya, kalau orang kafir jelas dia celaka, orang musyrik jelas celaka.
Tetapi kita yang baca surat Al-Mutaffifin, kita yang sholat, kita yang ngaji, kadang-kadang masih berperilaku curang. Kalla, jangan begitu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya nanti ada kitab, ya, al-fujjar lafi sijjin, sungguh berada dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apa itu sijjin? Kitabum marqum, yaitu kitab yang sudah tercatat rapi. Untuk siapa itu semuanya? Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Maka Allah sampaikan lagi di sini, celaka bagi siapa? Yauma idzil lil mukazzibin, yaitu orang-orang yang mereka mendustakan apa? Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Mereka orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Apa hari pembalasan itu? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidaklah ada mereka semuanya itu dia mendustakan dengan adanya hari itu illa kullu mu'tadin asim. Semuanya nanti yang melampaui batas, yang dosa-dosa itu mereka nanti akan ada catatan-catatannya, ya, akan ada catatan-catatannya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Tetapi ketika mereka semuanya dibacakan, ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, jawabannya adalah asatirul awwalin. Dari semenjak dulu itu ya begitu. Nah, gitu ya. Yes, itu cerita-cerita lama itu ya begitu. Oleh karena itu bagaimana kita semuanya akan menjadi orang-orang yang tidak tertipu, ya. Bahwa di antara kita semuanya bagaimana bisa menguatkan tentang konsep kita ini, bahwa percaya dengan hari akhir itu akan menjadikan kita semuanya terkontrol perilaku kita, ucapan kita. Lalu kenapa banyak orang yang dia itu tidak percaya dengan hari akhir? Bagaimana perilaku kita ini betul-betul kita ini yakin dengan hari akhir? Ada beberapa catatan sini, ya. Satu, kita biasanya tidak beriman hari akhir itu manakala kita menjadi orang-orang yang tertipu oleh dunia. Kita ini tertipu oleh perilakunya orang-orang kafir. Kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka, jangan sampai menipu kamu. Jangan sampai menipu kamu. Di dalam tafsir dijelaskan, la taghtarru ayyar rasul. Kamu jangan tertipu wahai Rasul Nabi Muhammad SAW, termasuk di sini kita semuanya. Kamu semuanya jangan sampai tertipu. Tertipu oleh apa? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Pola tingkah lakunya orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir tadi? Min bastati fil aisi. Lihat, orang kafir itu sugih kabeh. Betul ya? Di Indonesia ini yang kaya raya yang pertama Pak Haji atau bukan? Bukan. Yang kedua? Yang ketiga? Urutan Pak Haji urutan keberapa? Hah? Ada. Masya Allah. Lihat, orang yang kaya-kaya, yang punya hotel-hotel di seluruh Indonesia siapa? Yang punya pabrik-pabrik itu siapa? Iya, yang mempunyai apa namanya itu, Masya Allah, bukan orang Islam. Nah, ini kita akhirnya gimana? Mempunyai kesimpulan. Lihatan, orang kafir karena dia itu suka menipu dalam perdagangan, suka menipu dalam bisnisnya, kaya raya mereka semuanya. Sedangkan kita, bagaimana kita ini akan menjadi kaya? Bagaimana kita ini akan menguasai dunia bisnis kalau kita ini mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran? Ternyata teman kami juga begitu. Ketika dia buka usaha, sebenarnya keahlian dia sudah begitu. Dia sudah melalui berbagai macam di pemerintahan, terus kemudian buka usaha ini dan itu. Kesimpulannya, kenapa mereka orang-orang kafir itu lebih cepat kaya raya, usahanya lebih cepat berhasil? Ternyata mereka satu, biasanya pakai ar-rashi wal murtashi.
Padahal ar-rashi wal murtasi finnar, menyuap dan yang disuap masuk. Kenapa mudah untuk mendapatkan proyek? Salah satunya menurut teman kami tadi, mereka karena berani untuk menyuap. Kalau kamu nggak mau nyuap sampai kapanpun nggak akan dapatkan. Betul begitu ya? Lah, perilaku orang kafir begitu. Ya, perilaku orang kafir begitu. Lah, makanya di sini ketika Allah sampaikan kepada kita semuanya dalam tafsir ini, min bastati fil aisi. Karena orang kafir itu kita lihat begitu, cepat kaya dia. Kerja sebentar aja, dagang sebentar aja dia sudah dapatkan punya rumah, punya mobil mewah. Berarti kita harus seperti itu. Ternyata dia dengan kecurangan. Inilah yang menghantarkan orang akhirnya tertipu, sehingga kita harus curang. Wasa'atu fir rizki, dan termasuk keleluasannya di dalam masalah rizki. Wantiqalihim min makanin ila makanil tijarat. Nah begitu ya, dia lihatan, dia sekarang sudah di Australia. Dia lihatan di apa namanya itu, di sosmednya dia sekarang lagi berada di Australia, dia berada di Jerman, dia berada di ya. Wa talabil arbahi wal amwal, dia termasuk diberi keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Fa amma qalil yazuru hadza kulluhu anhum, maka sebenarnya kita tertipu. Dalam waktu sekejap sebenarnya harta mereka itu akan hancur. Dalam waktu sekejap mungkin dia nanti akan meninggal. Dalam waktu sekejap mungkin akan ada masalah di bisnisnya. Itu yang kita tidak pernah melihatnya, wahai orang-orang yang beriman. Wa yusbihuna murtahinina bi a'malis sayyi'ah, dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang tertahan dengan perbuatan-perbuatan jeleknya tadi. Sehingga Allah sampaikan pada kita semuanya, mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kesenangan yang begitu sedikit yang dia kejar-kejar terus, akhirnya dia mendapatkan pahalanya berupa neraka jahanam. Oleh karena itu di sini yang sering muncul pada diri kita semuanya, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang. Kerja itu kalau penuh dengan kita ini curang, itu mudah berhasil atau mudah gagal? Ya? Gampangan buju, iya begitu ya. Ternyata memang kondisi kadang-kadang begitu ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Anda kepingin sukses di dunia atau kepingin sukses di akhirat? Tapi padahal kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam kehidupannya Rasulullah SAW adalah di mana perdagangan bisnis pada waktu itu yang penuh dengan kecurangan, kondisi yang tidak jujur, tetapi Rasulullah memainkan sebuah nilai-nilai kejujuran. Rasulullah ketika itu berhasil. Kenapa? Memang didukung oleh banyak sahabat-sahabat pada waktu itu. Sungguh luar biasa ya. Dan kita kadang-kadang ya seperti ini ya, gara-gara uang kita tertipu, gara-gara curang. Lihat, karena dia curang dia dapat uang banyak. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Dia dapat kursi karena curang. Ada. Dia punya rumah mewah hasil dari pencurangan. Ada. Karena curang biasanya dapat hadiah boneka cantik dari India. Gitu ya, Masya Allah. Itu hasil dari kecurangan akan muncul seperti itu. Itu permainan dalam dunia bisnis, dalam permainan setan-setan penggunaannya begitu, sehingga kita semuanya melupakan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di kondisi yang seperti ini yang penuh dengan kecurangan ini, kata Rasulullah Muhammad SAW, tingkatkanlah ketakwaan kita. Kata Rasulullah, badiru bil a'malis sholihat. Ketika Anda melihat di kantor Anda ternyata di situ banyak kecurangan, mulailah diri Anda badiru bil a'malis sholihat, bersegera untuk amal soleh. Amal soleh itu amal yang apa? Amal soleh itu dari kata-kata soluha yasluhu, artinya sesuai dengan Al-Quran wal hadis. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu namanya soleh.
Amal solih berarti amal yang sesuai Quran dan hadis. Badiru bil amali solihat, bersegera untuk melakukan sebuah perbuatan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketika kita di kampung, melihat kampung kondisi yang sekarang seperti ini, Masya Allah, sungguh luar biasa. Badiru bil amali solihat, segera untuk kita berbuat kebaikan. Jangankan begitu ya, kami tadi sempat ngomong-ngomong sama seseorang teman, ada di daerah sebuah perkampungan di mana di situ ada satu masjid antara satu orang kampung, pengurus masjid dengan yayasan bertahun-tahun geger saja. Bayangkan ya, geger, tahu geger? Gitu ya. Pengurus di RT maunya masjid harus begini, nah, yayasan maunya tidak begitu, takmirnya jangan begini, gitu ya. Ya Allah, sampai bertahun-tahun, dan itu akhirnya masjidnya, Masya Allah, gitu ya. Padahal masjid seharusnya digunakan untuk tempat kita badiru bil amalis solihat. Bagaimana masjid sebagai tempat untuk kita semuanya bisa beramal soleh, tetapi malah justru dengan adanya masjid kita beramal yang tidak soleh. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tujuan inti kita semuanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Al-mal, harta, wal banun, anak-anak, zinatul hayatid dunya, itu hiasan dunia, biar kamu semangat hidup di dunia untuk beribadah. Tapi yang terjadi bukan begitu. Ternyata yang terjadi adalah alhaakumut, mencari harta sebanyak-banyaknya, menyimpan harta sebanyak-banyaknya, menyombongkan harta sebanyak-banyaknya, melalaikan kalian semuanya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sampaikan di sini wal baqiyatus sholihat, al baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Padahal yang namanya al-baqiyatus sholihat itu di sisi Allah itu adalah pahalanya lebih bagus, luar biasa nanti untuk masa depan kita, juga termasuk kondisi hidup di dunia. Dalam tafsir dijelaskan di sini apa sih al-baqiyatus sholihat? Al-baqiyatus sholihat al-amalus sholihat, yaitu amal-amal solih. Ya, di masjid kita menjadi orang baik, di jalan kita menjadi orang baik, di kantor menjadi orang baik, di pasar menjadi orang baik, di rumah menjadi orang baik. Inilah fungsi daripada Al-Quran dihadirkan untuk hudan lil muttaqin. Sehingga yang dimaksud dengan namanya al-baqiyatus sholihat, ya begitu ya. Ketika kita mempunyai pasangan yang bagus, anak-anak yang bagus, dibandingkan dengan dunia seisinya, itu kata Allah khairun inda rabbika. Ya, khairun inda rabbika. Ada barusan yang terjadi di daerah mana ya, Jawa Barat atau mana, ada seorang anak yang membunuh ayahnya dan kakeknya. Ya, yang barusan terjadi ya, masih anak-anak di bawah umur. Jadi dia bukan anak SMA, jadi masih anak-anak, membunuh orang tuanya dan kakeknya. Bayangkan ya, Masya Allah. Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, a'malus sholihat, amal-amal kebaikan, fungsinya biar terjadi rahmatan lil alamin. Rahmat di keluarga, kasih sayang di masyarakat, kasih sayang tingkat negara. Kenapa? Karena banyak yang a'malus sholihat. Kita nggak bisa membayangkan ya, seandainya presidennya amal soleh semuanya, wakilnya amal soleh, menteri-menteri amal soleh, grup menteri semuanya amal soleh, DPR, MPR semuanya beramal soleh, apa yang terjadi? Makmur. Artinya kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak semangat untuk berjuang akhirnya karena kondisinya makmur gitu ya. Nah, kembali lagi di sini. Jadi wal baqiyatus sholihat itu di samping amal-amal soleh adalah termasuk tasbih.
meyakini bahwa semua ketetapan Allah adalah bagus. Wa tahmid, senantiasa memuji kepada Allah, alhamdulillah. Wa takbir, senantiasa membesarkan Allah, Allahu akbar. Artinya hukum-hukum Allah yang senantiasa kita tegakkan. Wa tahlil, dan mengucapkan la ilaha illallah. Itu kata Allah, afdalu ajrun inda rabbika minal mal wal banin. Dibandingkan ketika orang itu diberi harta dan anak-anak dengan keyakinan yang ada dalam dirinya la ilaha illallah, kata Allah masih bagus lafaz la ilaha illallah yang itu kita ucapkan di lisan kita, ada di dalam hati kita, mempengaruhi pola hidup kita sehingga menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na. Dari sami'na wa ata'na muncul pribadi-pribadi yang ahli syukur, minasyakirin, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul orang-orang yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Insya Allah di dunianya akan menjadi orang yang bahagia, di akhiratnya menjadi orang yang bahagia. Inilah petunjuk-petunjuk Allah yang senantiasa harus kita mohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan kita ilmu yang bisa kita amalkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Semoga aja bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.